Jika kita sakit, kita hanya membutuhkan obat. Tapi bagaimana jika satu bumi memiliki penyakit yang sama? Kita membutuhkan vaksinasi. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah sesuatu yang dibuat dari virus itu sendiri atau yang sudah dilemahkan yang membantu tubuh untuk mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan dan dinetralisis oleh antibodi. Vaksin adalah salah satu cara paling efektif yang dilakukan pemerintah di berbagai negara untuk menekan penyebaran virus corona. Seberapa penting sih vaksin itu? Berdasarkan data WHO, 2 hingga 3 juta jiwa terselamatkan setiap tahunnya oleh proses vaksinasi. Proses vaksinasi juga membuat penyakit yang dulunya mematikan menjadi sangat jarang muncul pada masa sekarang atau bahkan punah. Vaksin akan membentuk kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit dengan jauh lebih cepat. Vaksin juga memberikan perlindungan bagi orang lanjut usia dan yang memiliki penyakit tertentu. Seluruh vaksin yang tersedia untuk masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat. Kebijakan pemerintah dalam vaksin COVID-19. Siapa saja yang mendapatkan vaksin ini? Pertama, tentunya gugus depan COVID, yaitu tenaga medis. Mereka mendapatkan pertama. Kemudian, masyarakat biasa pada umumnya dan juga lansia. Kemungkinan mereka akan diperbolehkan jika sudah mendapat persetujuan umur. Target vaksinisasi COVID-19 dari petugas kesehatan 1,48 juta, petugas publik 17,4 juta, lansia 21,5 juta. Ini merupakan tahap pertama. Kemudian tahap kedua akan diberikan kepada masyarakat umum yang berjumlah 63,9 juta bagi masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi, sedangkan 77,2 juta untuk masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Di mana kita dapat mengakses vaksin? Kita dapat mengakses vaksin melalui puskesmas pembantu, klinik pemerintahan atau swasta, rumah sakit pemerintahan atau swasta, ataupun unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Bagaimana alur pelayanan vaksin COVID-19? Jadi, pertama, calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang dan datang tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian, calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi. Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin melanjutkan ke meja kedua. Di meja kedua, petugas kesehatan melakukan analisis dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta. Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan. Di meja ketiga, calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Kemudian dilanjutkan ke meja keempat, pencatatan dan observasi. Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. Vaksinasi berdasarkan ilmu hadis. Jadi pada zaman dahulu ada tradisi tahnik. Tahnik ialah mengunyah sesuatu kemudian memasukkannya ke dalam mulut bayi lalu menggosok-gosokkannya ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan, juga untuk menguatkannya. Biasanya tahnik dilakukan dengan menggunakan kurma kering. Hadis yang berkata, mempertahankan yang lama, menambahkan teknologi baru.
Wapres Ma'ruf Amin memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang akan disuntikan kepada jutaan masyarakat Indonesia sudah melalui serangkaian tahap uji klinis. Bahkan keberadaan vaksin ini juga sejalan dengan syariat Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ma'ruf Amin menambahkan itu menjadi salah satu tujuan yang disyariatkan ajaran Islam, yaitu disebut maqasid asyariyah dan mencakup 5 hal. 5 hal tersebut antara lain menjaga agama, jiwa, harta, dan keturunan dan akal. Dalam kondisi normal, bela agama adalah nomor 1. Tetapi di saat kritis seperti ini, bela jiwa adalah nomor 1. Jadi salah satu cara kita bela jiwa yaitu dengan vaksinasi.